I don't know who you are, I don't know what you've been through, why you got scars. Since you walked through the door, I've been trying to reach you, 'cause I feel you. What's the story to tell? What's the story behind the mountain you're trying to climb? Think I've heard it before in a movie line. We can write our own ending this time. I wanna say no. Yo bosku, ketemu lagi dengan gue, saya Garuda. Nah, beberapa waktu yang lalu, akhir 2020 ya, gue masang kabel performance di Honda PCX gue. Nah, kali ini gue diracunin lagi nih. Diracunin lagi sama yang punya. Namanya Indra Santoso. Gue diracunin terus. Tapi nggak apa-apa lah, racuninnya hal-hal yang baik-baik dan hal-hal yang berhubungan dengan otomotif. Suplemen. Nah, kalau ngeracuninnya yang lain-lain, gue belum tentu mau. Nanti kita akan ngobrol. Jadi mobil gue akan tambahin suplemen lah. Masih berhubungan dengan kabel performa. Jadi gue juga nggak tahu fungsinya apa, dan yang jelas nama performa lah ya. Tapi yang lebih detail nanti dijelasin sama dia. Tapi bukan di sini ngobrolnya. Kita ngobrol di mana nih? Sambil makan apa sambil minum? Sambil minum kayaknya. Ya wes. Yo. Nah, gue udah bareng Ko Indra di tempat ngobrol yang lebih enak, tentunya lebih adem. Kita akan ngobrolin soal kelistrikan di mobil. Nah, tadi ini beberapa hal yang gue perhatiin tuh ada yang diutamakan gitu loh. Jadi sepertinya bukan cuma masang kabel aja gitu yang penting di mobil, tapi ada hal-hal yang memang harus diperhatikan, seperti misalnya kebersihan dan sebagainya. Nah, ini gue ingin tanya ya, langsung aja kita bahas ya, Ko Indra ya. Boleh. Yang di mobil itu kelistrikan seberapa penting sih fungsinya gitu? Kalau di mesin itu kan gimana pun, kalau nggak ada listrik mesinnya nggak hidup. Ya. Itu dulu ya. Jadi kalau listriknya mulai mulai bermasalah, ya ini sih bukan kita bahas soal bermasalah nih. Kalau udah bermasalah berarti kan sudah rusak ya. Ini kita ngebahas masalah perawatan. Ya seperti kita servis mesin, kan kita bersihin nih kerak-kerak ya, yang bagian-bagian yang dilewatin bensin atau bagian-bagian dilewatin udara, itu biasa kita bersihin. Nah sebenarnya di elektrik juga sama. Oke, disimpelin aja. Jadi ujung-ujungnya ini semua ke busi. Ujung-ujungnya semua ke injektor. Busi dan injektor adalah output. Busi dan injektor adalah output terakhir. Output dari kabel itu ya. Nah, processingnya rumit nih. Dari ECU, dari TPS, dari apa ya. Nah, processing ini yang harus selalu responsif. Ya, supaya outputnya itu juga responsif. Ya, Accent Wire salah satu solusi yang cukup signifikan. Kita pasang, impact-nya langsung berasa, ya. Tapi di luar itu juga harus ada perawatan, ini yang tadi yang dijelasin ya. Supaya jalur utamanya juga berjalan dengan soket-soket itu bisa kotor. Ya kayak contoh soket throttle ya, throttle body ya. Iya, itu harus berkala. Misalnya setiap yang kelihatan dulu deh, yang bagian atas nih. Throttle kan gampang ya. Terus ada sensor yang di intake. Nah, itu paling enggak kita bersih-bersih ini. Nah, bersih-bersih itu gimana sih caranya? Ya kalau mau yang benar-benar bersih ya kita harus angkat, kita cuci, benar-benar cuci pakai air. Yang saya pernah lakukan namanya wire treatment. Wire treatment ya. Iya, jadi pernah diliput juga, tapi diangkat tuh semua bersih, fuse box semua diangkat, fuse-nya ganti baru semua, itu supaya lancar. Ya. Tapi itu semua kan rumit dan makan waktu berjam-jam untuk satu mobil. Itu sih khusus untuk pekerjaan yang memang benar-benar menuju ke titik nol.
Oh, pengen dibikin baru lagi ya? Iya, jadi angkat semua, dibersihin. Karena pada dasarnya sih kita nggak perlu takut konslet. Kenapa? Karena yang penting proses pengeringannya benar, semua benar. Karena aki kita rendam ke air juga sebenarnya aki juga nggak konslet sih. Iya, benar. Kalau jalur luar ini kan semua 12 volt, jadi nggak mungkin bisa short. Kecuali airnya masuk ke dalam ecu yang dimana tegangannya banyak yang lebih dari 12, itu dia bisa menghantarkan listrik. Jadi di sini saya mau membahas setiap kali saya keliling nih, kita membahas ke bengkel-bengkel, membahas aksen wire, saya selalu mengingatkan gitu loh bahwa sebenarnya ya pasang aksen wire itu akan membuat motor atau mobil menjadi lebih responsif. Tapi di luar ini ada beberapa hal penting yang harus kita kerjakan juga nih, ya maksudnya harus kita dipahami lah ya. Iya, pertama dipahami dulu. Kenapa? Karena jalur listrik ini juga merupakan suatu hal yang sangat penting. Karena kalau jalur soket-soket ini mulai berjamur, setelah setahun dia mulai turun, dia punya responsifnya sudah mulai menurun, daya hantar. Artinya pembakaran juga menjadi terlambat, mobil jadi berat, mobil jadi apa? Ya ini kita bicara di luar konteks aksen wire nih. Jadi saya selalu bilang coba dong datang motor servis mesin, nggak ada salahnya kita coba soket-soket yang gampang terjangkau, kita buka, kita bersihin. Apalagi kan soket ini ada 2 model. Soket yang warna putih itu umumnya dia tidak terproteksi sama seal. Yang warna putih yang agak transparan itu ya. Itu pasti gampang sekali kotor. Namanya gampang dia masuk debu. Namanya dia berada di ruang mesin yang bisa berminyak. Minyak sama debu kalau udah nempel itu udah pasti ganggu. Akan menurunkan responsivitasnya, pasti akan pelan-pelan menurun nih setelah setahun, setelah 2 tahun, setelah 3 tahun. Menurut saya ini dulu nih yang kita selalu pentingin. Mobil atau motor ya? Mobil motor sama aja. Apalagi injeksi nih. Kalau injeksi ini perangkat elektroniknya semua udah ngobrol. Si throttle body ngobrol sama si ECU ngobrol lagi sama si injektor sama coil juga saling ngobrol. Ini ngobrol semua nih, jadi butuh respon yang benar-benar cepet. Nah, sedangkan kalau konteksnya sudah mulai menurun atau soket-soket itu sudah mulai berjamur, ini daya hantarnya udah pasti menurun. Udah pasti perangkat-perangkat itu terasa jauh. Apalagi kalau udah mulai lebih tua lagi, di atas 15 tahun, di kita cek OBD scan, kadang muncul fault kita clear, nanti muncul faultnya, kadang-kadang muncul, kadang-kadang enggak. Itu udah mulai agak error. Itu bukan berarti perangkatnya rusak nih, jalurnya yang masuk di situ udah mulai sulit. Nah, untuk ngakalin kabel kotor itu apakah harus selalu dengan cara direndam tadi, dengan cara yang ribet itu dan ribet, atau ada yang cara yang simpel? Tadi gua ngeliatin ada cuman modal semprot-semprot. Memang pembahasan saya di sini saya mau berbagi tips untuk hal-hal yang simpel dan beberapa yang harus kita kenali dulu. Yang pertama, kita kenali dulu kan sebenarnya cairan gini banyak nih. Iya, cairan jenisnya banyak, merknya banyak. Ada karbu cleaner, ada injektor cleaner, ada WD-40 yang untuk lubrikan, macam-macam nih, jadi di sini saya biasa pakai 2 ini. Di sini saya nggak bahas merek ya. Di sini ada tulisannya, yang ini kontak cleaner fast drying. Artinya apa? Dia kering, tidak berminyak. Jadi begitu langsung disemprotin dia kering ya? Dia habisin minyak, dia akan membuat minyak itu jadi debu. Mengering dan akhirnya bisa disemprot jadi debu. Setelah ini proses tahap awal. Ini tahap awal. Biasa saya semprot dulu nih. Udah semprot, soket-soket, skring-skring saya cabutin semua. Kalau kaki skringnya udah hitam saya ganti yang baru. Saya semprotin semua, udah baut-baut saya kendor-kendorin supaya cairan ini bisa masuk. Termasuk tadi di kepala aki itu ya? Iya, kepala aki apalagi kepala aki itu kan semua dari situ kan. Jadi yang bikin umur aki panjang dan tidak panjang itu
karena kontaknya di situ juga udah mulai susah nih, karena kan aki itu rumit. Dia ngecas sama keluar kan di satu titik yang sama. Oh, oke. Ya, karena itu dia bisa putih, di situ bisa keluar putih karena udah mulai berjamur dan udah mulai restricted nih, udah nggak bisa lewat. Ya, itu kan aki itu kan kemana aja, dari aki masuk ke distribution box atau fuse box, dari fuse box baru dipecah. Nah, sebenarnya fuse box ini juga fuse-nya harus diangkat nih untuk mobil yang di atas 10 tahun ya. Liatin screen-nya, udah hitam belum kakinya. Kalau dia udah mulai sudah hitam, itu gantilah screen-nya yang baru. Ya, kita bersihin kakinya. Pertama kita semprot dulu nih pakai ini. Ya, Yang fast drying ya. Fast drying. Jadi yang fast drying yang untuk ngangkat minyak dan membuat dia jadi debu dan bisa ditiup gitu. Iya. Fungsinya begitu. Nah, cara yang kedua, Setelah ini kita semprot, ya pertama sih cabutlah soket-soket yang kelihatan dulu nih ya. Soket lampu boleh, soket pokoknya soket throttle body boleh, soket-soket yang kelihatan kita semprotin. Udah, kita tunggu sebentar, nanti sebelum pemasangan kita semprot lagi. Nah, ini contact cleaner juga, tapi sama jenisnya sama contact sama cleaner ya. Ini ada minyaknya. Oh. Bedanya dia sama yang itu berarti di minyak ya. Kalau ini buat ngangkat ujungnya minyak nih. Kalau ini buat ngangkat minyak ya, itu ini nambahin kita minyak kembali supaya nggak karat. Loh, kalau logika kita di di minyak dan debu, kalau dia mengandung minyak artinya mengundang debu lagi dong, gimana? Ya, ini minyaknya juga nggak seperti Minyak yang dia akan jadi kering nih. Oh, oke. Dia akan jadi kering. Dia bukan jenis minyak yang seperti oil, enggak. Ya, dia melumasi gini, kayak berminyak aja gini loh, kayak kulit kita nih jadi berminyak. Ya. Oh, oke. Tapi Jadi kan nggak bikin debu nempel juga di nggak situ bikin ya. debu. Nanti lama-lama kita pegang juga dia nggak jadi Berarti sama kayak minyak kayu putih gitu ya. 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 Kalau WD kan jelas dia berminyak dan sampai kapanpun dia tetap oilless kan. Dia tetap beroil ya. Nah, ini cukup ini ya, contoh-contoh mobil. Kalau sebelum saya pasang aksen wire, saya pasti perhatiin dulu nih terminal aki. Ya. Oke. Bersih-bersihin dulu. Maksudnya ini kan paling nggak mengembalikan ke titik yang lebih baik. Walaupun nggak nol ya posisi. Ya paling nggak kalau mau. Yang penting lebih baik lagi ininya lah. Iya, paling nggak kita nggak bisa mencapai 10, kita mencapai 8 aja kan. Ya itu udah oke banget. Baru nanti ditambahin aksen wire-nya. Jadi nggak langsung asal masang kabel aja ya, berarti ya Pak ya? Kalau soket-soket ini kotor, kita kasih aksen wire, biasanya impact-nya malah berasa banget nih. Ya. Tapi justru ini membuat usia si aksen wire sendiri juga kerjanya jadi berat. Oke. Berarti ini sifatnya jadi suplemen ya? Suplemen. Jadi tetap kesehatan itu adanya di makanan dulu nih. Ya. Aksen wire ini kan suplemen vitamin. Ya, ini makanannya kita bersihin dulu. Jadi ya ini ngebersihin makanan-makanan supaya dia mengembalikan ke gizi yang lebih baik ya ini. Nah, ya 4 sehat 5 sempurnanya tuh ada di sini. Tapi kalau aksen wire-nya ya hanya suplemen aja. Nah, tadi ada sesuatu yang baru lo pasang di mobil gue dan sesuatu yang lama lo cabut. Itu apa aja tuh? Gue kagak ngerti nih. Tulisannya ada di situ, tulisannya kabel select. Apalagi tuh racun apa lagi tuh? Select series dipasarkan sekitar 2019 dan dikenal di kalangan profesional ya, dan sekarang udah mulai dikenal di kalangan umum ya. Jadi apa sih yang membedakan negatif sama select? Kalau negatif itu murni kabel ya, dia tidak ada pendamping. Kalau select ini negatif yang didampingin dengan alat. Oke. Tapi tadi ada yang gue lihat ada yang nempel di positif juga. Ya itu namanya alat karena dia ada ke positif. Positif ini untuk menciptakan arus negatif dan membuang arus negatif sangat cepat melalui jalur negatif. Jadi negatif yang didampingi dengan alat. Oke. Terus alat ini bisa bertahan berapa lama sih kan gitu ya? Iya. Ya. Yang namanya alat ini pasti bisa
bisa ada waktu. Ya mungkin sih keyakinan saya sih minimal 3 tahun sih masih oke. Masih oke ya. Masih oke. Nah ini tergantung lagi nih sistem kelistrikan dasar mobilnya yang seperti tadi apa. ya. Kalau ininya dijaga, dirawat, alat ini juga akan menjadi lebih awet. Jadi kerjanya tuh nggak berat. Berarti itu udah nggak butuh kabel negatif ya? Atau gimana? Nggak, ya udah nggak butuh sih. Secara kinerja sih dia sudah ada negatifnya di dalam. Udah mewakilin ya. Mewakili dan sudah didampingi sama alat. Nah, tadi penempelan kabel selek itu katanya alatnya itu bisa rusak. Tapi ya, ada masa pakai. Kabel tetap bekerja. Tetap kabel. Jadi walaupun pendampingnya. Nah, itu gimana tuh? Ya kan tetap ada satu jalur negatifnya yang ke throttle sama ke mesin kan. Iya. Iya. Ini gini loh, alat ini kan pendamping. Suatu saat pendampingnya sudah mulai melemah, ya tetap jalur negatif tetap. Dasarnya aksen wire ini kan wire. Iya. Bukan device. Ya. Dasarnya tetap wire. Jadi walaupun alatnya sudah nggak ada, kita cabut nih positifnya, kita cuma pakai lagi, ya dia kerja. Bisa menghilangkan ngelitik, bisa semua tentang manfaat aksen wire tetap berjalan. Oke. Jadi tapi kalau walaupun di positifnya tetap nyantol gitu nggak masalah ya? Nggak masalah. Paling cuman dia nggak bekerja aja yang suplemennya itu ya? Iya, pendampingnya punya masa waktu. Tapi kabel negatifnya ya kabel, ya seumur kabel. Soal harga terakhir, harga yang sampai ke konsumen tentunya ya, bukan harga dari logo distributor. Oh iya, jadi untuk selek itu kita di price list 2 juta. Terus selek 3-nya 3,5 juta, selek 4-nya 4,5 juta. Bedanya dia di mana? Antara 2, 3, 4? Kalau selek 2 itu outputnya 2. Selek 3 outputnya 3 untuk mesin V engine. Untuk mesin cc yang lebih di atas 2500 requirementnya tuh idealnya pakai selek 3. Karena alat kabel maupun pendampingnya alat ini tetap beda. Ya. Berarti ada yang berdasarkan kapasitas engine ya. Selek 4 ini maksimal 4500. Bensin solar beda? Sama aja. Jadi nggak perlu khawatir soal wah ini bensin apa enggak ya? Enggak, ya hitungannya cc. Kalau yang beda bensin sama solar? Cuman yang device aja, yang E2R yang kotak merah sama E2RS. Pasti akan banyak banget, nanti akan dijelasin lagi sama Ko Indra. Cuman kalau mau dijelasin sekarang ini rada ribet nih. Iya. Lo juga nggak. Ini yang simpel-simpel. Iya, yang kita jelasin ini simpel-simpel. Nanti di seri selanjutnya gue akan jelasin kenapa kabel ini bisa menghilangkan ngelitik ya. Ya, jadi gini. Sebagai tujuan saya ini adalah supaya ayo nih untuk bengkel-bengkel kabel juga harus diperhatiin. Ya ini adalah hal-hal yang sangat simpel dan kalian bisa rasain gimana nanti setelah soket-soket itu bersih ya. Nggak perlu pasang kabel ini wiring aksen dulu ya. Nggak usah ngomongin itu dulu lah, dibersihin aja dulu. Ya pasti lebih sehat karena begitu electricalnya mulai down, udah pasti mechanical-nya juga down. Karena mesin itu bukan penggerak, dia digerakin sama busi, dan busi nyala karena ada kelistrikan ya. Jadi begitu jalur listriknya mulai nggak turun ya atau mulai naik lagi ya mesinnya ikut naik ya, dia kan pasif, mesin itu pasif. Benar. Di saat electricalnya mulai going up ya dia juga ikut naik ya, di saat ini mulai turun dia juga akan ikut turun. Karena dia berbanding lurus nih dengan kinerja kelistrikan. Nih kompleks banget, bisa jadi banyak pengetahuan yang dikasih sama Ko Indra. Yang jelas intinya ya tadi bukan semata karena pasang kabel, ada hal-hal yang mendasar yang lo harus tahu juga.
Mungkin cuman itu yang di seri ini yang gue bisa kasih dan Kohendra juga bisa jelasin, tapi nanti kita akan sambung lagi di serial selanjutnya yang mungkin lebih seru-seru ya. Oke. Tapi jangan terlalu berat Kohendra. Ya, Kalau udah ini terlalu berat nih, kalau kayaknya yang apa namanya nggak bisa dilakuin di ini rumah. udah berusaha untuk menggunakan alat yang paling simpel dan saya yakin mekanik pasti paham karena yang menguasai mesin di Indonesia ini hebat-hebat lah. Ya mereka udah mengulik atau mengutak-atik. Tapi yang menguasai soal kabel nih yang Nah, memang perkabelan ini yang jarang banget orang pikirin dan jarang banget orang peduli. padahal itu vital ya. Iya, orang mikirin piston, orang mikirin klep, orang mikirin flow, orang mikirin semuanya dipikirin, tapi jarang banget orang yang memikirkan apa sih pentingnya elektrik. Oke. Oke deh, jangan lupa subscribe channel YouTube 2. Saya Garuda dan lu ya. Subscribe juga channel YouTube-nya Action Wire. Apa namanya? Action Wire Indonesia. Ya. Official. Nah, Buat biar kalian bisa dapat informasi lebih lengkap. Di situ juga banyak bahas soal tips-tips juga sih. Cuman kalau belum post di situ ya ini gue kasih juga nih yang ringan-ringan ini. Oke deh. Saya Garuda. Ciao.